kolaborasi sama siapa gitu, tapi belum tersampaian. Kalau di ini kan saya kepingin itu dengan Roger tadi. Saya idolanya itu dia kali lah ke orang Jakarta, dia banget gitu. Tapi kan putuslah tali, hai jala jemantong, putuslah disambar, putus disambar ikan tenggiri. Putuslah tali, hai jala jemantong, putuslah disambar, putus disambar ikan tenggiri. Putuslah hati, putuslah hati gantung, tempat bergantung. Remuklah tubuhku sayang, remuk tubuhku terhempas ke bumi. Putuslah hati, putuslah hati gantung, tempat bergantung. Remuklah tubuhku sayang, remuk tubuhku terhempas ke bumi. Baik, kita sudah mendengarkan satu lagu dengan tajuk Sri Deli ya, Pak. Ini bolak-balik minta maaf aja lah kita ceritain. Ini mumpung Syawal ya kan, Pak. Masih ada pintu maaf yang harus dibuka-buka selebar-lebarnya. Masih ada sisa lagi. Masih ada sisa-sisa lebaran dan nuansa Syawal. Masih 14-15 Syawal ini, Pak, hitungannya. Iya, 15. Iya, kami sekali lagi minta maaf karena tadi memang ada gangguan jaringan yang mudah-mudahan ini nggak terulang lagi. Apalagi nanti yang kedua kali kita undang Wak ya kan kemarin. Tak apa-apa. Namanya undang sekali ini kan ada proses. Ada proses ya. Iya lah. Proses adaptasi. Ya oke. Wak tadi sudah dinyanyikan lagu Sri Deli dengan suara khas Wak. Genre musiknya Melayu ya. Kira-kira Wak dalam bermusik tadi dari tahun 98 ya Wak ya. 92 ya. 92. Sebetulnya Wak inspirasi penyanyi ini siapa kira-kira yang menjadi inspirasi Wak sehingga memberanikan diri dari kan awalnya kan memang berawal dari keluarga yang termasuk nggak pede juga nyanyi tadi kan karena ada keluarga yang sempat ikut seleksi ya kan kemudian termotivasi lah. Siapa kira-kira Wak musisi yang atau penyanyi idola yang Wak ini penyanyi idola saya itu Bunda Haja Nur Ainun. Ini lagunya itu memang kalau dia menyanyi menyentuh kalbu, apalagi kan Melayu ini dalam menyanyikannya itu dia pas
greneknya itu, cengkoknya ya. itu. Jadi kita kalau bahasa orang keren pitch controlnya bagus iya, ya. pitch controlnya bagus sekali. Ini sangat terpukau lah kita begitu dengarkan lagu dia Sri Deli ini kan, sehingga ada lagu yang populer sekali yang dinyanyikan Keluhan Jiwa itu sangat di mana-mana iya, terkenal. Viral bisa dibilang ya. Iya, itu terkenal. Jadi ya. Bu Nur Ainun satu lagi Ibunda Haja Dahlia Kasim, itu bintang-bintang radio, Masya Allah, punya warna masing-masing, sama Tengku Sita pun, nah itu Ibunda itu, pokoknya tiga ini jadi idola ya. Idola kita, karena penyanyi-penyanyi itu Melayu ini banyak yang perempuan, perempuan masa itu ya, yang tahu kita yang laki-laki itu dari Sumatera Barat. Tiaramon ya, Yan Junet, Jul Darwis itu ya. Ya rumpunnya dekat atau gimana Melayu dengan orang Minang ini atau gimana? Soalnya yang biasa nyanyi Melayu kadang-kadang bisa bawa lagu Minang. Iya. Begitu juga sebaliknya. Iya, kalau menurut kami karena saya kan Melayu dari Batubara. Jadi rumpun kami itu masih ada Minang-Minang itu. Contohnya dalam berbahasa. Kami kalau Melayu Deli ini kan kami apo, kemano. Ya. Jadi enak aja lah kalau Melayu itu menyanyikan lagu Minang gitu. Karena macamnya serumpun lah gitu. Kalau teknik vokalnya pun sama, mirip-mirip ya? Ya hampir. Karena orang itu kalau kita Melayu ini grenek itu tadi langgam Melayu, orang tuh gamat. Nah, gamat itu ya sama lagu-lagu Melayu tapi bahasanya bahasa Minang. Bahasa Minang ya, perubahannya di situ aja ya. Iya, liriknya itu lirik Minang, tapi kalau menurut ya sama menyanyikannya itu. Oke. Selama berkarir lagu Melayu, Wak, apalah tantangan terbesar yang pernah dijalani atau dihadapi? Kalau tantangan itu, kalau lagu Melayu ini nggak banyak tantangan, karena dulu nggak mau orang belajar lagu Melayu, katanya orang kampung. Iya. Masa itu peminat belum begitu tinggi ya? Kurang peminat. Saya bertahan aja gitu, cuma supaya Melayu ini tetap jaya. Terus kalau dibilang Melayu itu supaya jangan hilang di bumi, saya melalui seni dan budaya ya saya pertahankan. Nah itu diangkat, itulah dia. Oke, cara Wak untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan, nah tekniknya itu biasanya seperti apa, Wak? Kalau dalam menyanyikan lagu Melayu ini kan ada pertama itu senandung, itu lambat, ya kan. Kemudian ada mainang, temponya. Senandung itu pun katanya beda-beda ya, Pak. Di Tanjung Balai beda, daerah Tanjung Pura sana beda. Sebetulnya senandung itu artinya senandung itu nyanyian lambat. Nah, jadi nyanyian lambat sama lah kalau di Deli ini tadi macam lagu Sri Deli ini lagu lambat, ya kan. Kalau di Asahan sana senandung itu lambat juga, tapi dia tujuannya itu mengibah hati gitu. Jadi kalau untuk lagu-lagu senandung itu mengibah hati lah. Kemudian lagu tempo kedua itu mainang atau caca, ya kan. Caca itu agak cepat. Lebih cepat lagi lagu joget. Lagu joget nanti kita nyanyikan. Kemudian ada Zapin. Nah, itulah lagu-lagu yang kalau saya cocok aja, tapi saya suka lagunya itu yang agak gembira, lagu-lagu joget. Joget ya. Jadi nggak sode-sode kali, karena muka awak ada sode, tengok orang sode. Jadi gitulah. Iya, kemarin waktu kita undang Bang Roger ke studio, dia memang agak sedikit bertanya-tanya, senandung itu yang seperti apa gitu. Karena pernah salah satu tim Lebah Begantung itu dia lihat siapa namanya vokalisnya itu, salah satu vokalisnya, Sadikin. Nah, Sadikin itu ditanya beliau, senandung itu yang model bagaimana, dia bilang begitu kan. Jadi waktu itu dicontohkan beliau itu senandungnya kalau saya nggak salah Tanjung Balai atau daerah Pangkalan Berandan, Tanjung Pura lah daerah sana. Uniknya begitu. Apakah ada kemudian lagu-lagu Melayu yang Wak favoritkan? Baik itu lagu pribadi maupun lagu orang lain yang Wak idolakan tadi? Iya, kalau saya lagu Melayu ini semua idola karena serumpun ya kan. Misalnya kalau dari kami yang dari Batubara, ya lagu saya sendirilah Batubara Bertua yang saya buatkan itu kan. Kemudian kalau di Deli ini banyak lagu. Itu dapat predikat Pemkab kalau? Iya, alhamdulillah waktu lagu Batubara itu dapat penghargaan dari Bupati Wangmasa itu Pak
J.O.K. Arya. Saya pun begitu dipanggil ke lapangan menerima penghargaan dan mendapatkan macam mendapatkan durian runtuh lah ya kan. Tengok biasanya honor segini, ini kok biasa banyak kali, cepat-cepatlah pulang ya kan. Alhamdulillah lagu Melayu itu sangat ini sekali sekarang udah. Nah, jadi itulah idola. Malaysia lagi kan banyak lagu-lagu Malaysia yang saya sukai, misalnya lagu Piramli, Allahyarham Piramli, kemudian Allahyarham Datuk SM Salim, Ahmad Jais. Nah, itulah saya sangat ini sekali sama satu Wak kasih contoh lagu yang dari katakan dari Malaysia tadi yang Wak sukain untuk dibawakan katakan. Jadi kalau orang panggil Wak Jul nyanyi dulu misalnya katakan begitu kan. Apa lagu-lagu apa yang Wak bawa biasa? Lagu yang saya senang itu lagu Tak Senda Wajah. Gitu. Makanya, Kusangka itu ya. Kusangka aur di pinggir tebing kiranya tebu. Itu maknanya tuh saya tengok dalam sekali. Misalnya karena kehidupan sehari-hari kita tidak ada bersandiwara-sandiwara, yang penting hati yang kita ini karena itulah yang lagu saya senang. Oke. Pengalaman terbaik Wak nih selama masa manggung nih dari tahun 92 tadi ya. Sampai terakhir ini yang paling luar biasa amazing lah yang tak terlupakan tuh Wak. Kalau manggung itu memang kalau kita nyambung itu ke Malaysia lah ya kan. Kalau keluar negeri, kalau di sini apresiasinya di sana besar atau besar sekali sehingga kami diundang. Tapi kenapa orang Malaysia bilang apresiasi orang Indonesia besar untuk penyanyi Malaysia? Ini jadi pertanyaan juga ya. Kalau sekarang orang Malaysia ini sama kayak yang kita di Medan ini, generasinya baru sekarang yang nampak tumbuh. Kalau dulu-dulunya kami yang selalu berangkat ke Malaysia. Selalu justru orang luar yang diundang untuk menghibur ya? Iya, dari TV 3 orang itu dulu itu kan kami rombongan dari Medan ini bilang Sri Sumatera ya kan, sampai lagu-lagu Malaysia pun kami pelajari macamnya Selasiku Sayang, Cinta Dulu. Pokoknya lagu-lagu itu yang kami ini kan populerkan sehingga waktu itu Datuk SM Salim pun hadir ke Medan ini. Sempat ya? Sempat jumpa kami itulah sama kawan saya Darmansyah ya kan. Nah ini satu guru lah kami dulu sama-sama. Dia memang suara itu legendaris sekali, memang betul-betul klasik ya kan. Apa Wak komen orang Malaysia ketika ngelihat Wak dari Sumatera katakan begitulah manggung di sana? Kami kalau di sana karena Darmansyah yang kami sama-sama rombongan ya satu kan? grup lah. Saya suka orang tuh karena lagu joget. Saya dibilang kan gelek, pikir saya gelek itu goyang. Makanya saya bilang sama Roger kan waktu itu kan, wah luar biasa. Dia memang sering juga kami komunikasi kan, bilangnya saya suka, saya pun suka dengar lagu-lagu. Ya, kalau Bang Roger kan spesial Ghazal ya. Ghazal dia itu grenek dia tuh yang tak bisa payah cari ini ya. Ada khas masing-masing. Ada khasnya ya. Itulah. Kalau kita nyanyi Melayu ini memang punya jati diri, artinya punya khas masing-masing. Jangan ditiru-tiru ini enggak usah. Yang penting bagi kita nilai jualnya justru karena pribadi yang berbeda tadi ya dalam membawakan lagu kita bisa mengimprovisasi, kita pelajari improvisasi aja. Nah, jadi kalau diimprovisasi lagu itu tadi sehingga orang dengar kok lain gini. Jadi kalau dengar rasanya beda ya. Rasa. Makanya kalau kita tengok orang yang akademi apa semua itu kan kalau di situ kalau ada memang improvisasinya itu ini pasti dia lah yang masuk ya kan. Betul. Nah, sama lah kayak saya dulu tentang radio. Apa yang tidak ada dipelajari lah ya kan. Ini begini ini harus latihan. Betul. Kalau nggak latihan, karena sekarang ini penyanyi-penyanyi Melayu ini kurang latihan aja. Pandai berpantun, belaga-laga pantun, itulah yang kadang-kadang kelemahannya kalau untuk penyanyi-penyanyi Melayu sekarang ini. Gitu. Padahal dibutuhkan esensi tarik suaranya tadi ya? Iya, karena khas dari Melayu itu grenek, cengkoknya itu. Betul. Dia harus, kata orang Melayu ini, harus duduk dia menyanyikannya. Kalau nggak duduk dia nggak sedap. Sama juga dengan pemain-pemain Melayu ini kan gendang tadi memang harus betul kan, mana pukulan temponya tingkahnya, kemudian pemain keyboardnya, terus pemain akordionnya. Kata orang Melayu ini bebiji dia kok main ada biji tadi mana biji itu dapat. Nah itulah dia, kalau khasnya itu memang begitulah Melayu itu. Betul. Nah jadi kalau kita bilang
penyanyi-penyanyi yang sekarang ini harus banyak belajar lah. Tapi sekarang jarang nih buat orang lagi ada bintang radio. Betul, di Malaysia sendiri sih betulnya informasi terakhir dari Bang Roger waktu kita bincang-bincang kemarin di mobil itu dia bilang juga sekarang anak-anak muda itu juga sudah mulai meninggalkan lagu-lagu itu. Nah itu permasalahan beliau. Jadi untuk mencoba membudayakan itu lagi, sampai yang terakhir kan kita lihat ada iklan Petronas itu kan akar budaya atau gitu yang itu yang meributkan perkara anaknya musisi musik modern, orang tuanya yang diperankan sama Roslan Madun itu komplain gitu kan, bapaknya pengen tetap kembali ke musik tradisional tapi anaknya ngotot tetap musik modern gitu loh. Polemiknya di situ. Nah kalau pengalaman Wak sendiri manggung di Indonesia yang rasa wah gitu, di daerah mana Wak? Dan bisa diceritakan pengalamannya kira-kira? Kalau di Indonesia ini Jakarta. Jakarta ya? Jakarta itu pun jarang ada penyanyi Melayu yang betul-betul yang Melayu lah ya kan. Misalnya kita lihat penyanyi-penyanyi Melayu yang misalnya Bang Edi Selitonga, memang bisa nyanyi Melayu tapi kok kita bilang resamnya itu kurang dapat. Makanya begitu saya ke Jakarta dulu. Jumpa dengan Bang Rizal Disyagian, terus almarhum Bang Rinto Harahap. Orang tuh bisa menerima saya kemana-mana di Jakarta itu udah bisa kita kuasai. Karena memang duduk tadi ya. Jadi orang tuh bilang, wah ini memang sampai-sampai orang Ambon, Melayu, bagian iyalah suami LP Sukesi itu kami pernah nyanyi di kampung Melayu mungkin di Jakarta ya. Wah sehingga saya pun tersanjung lah ya kan, orang dapat apresiasi dapat apresiasi mendengar suara tapi jangan nengok muka mungkin takut orang tuh. orang bilang orang Ambon, iya Ambon. Iya betul ya, karena orang tuh tahu wah begitu latihan macam keluar orang tuh abah-abah itu kan keluar semua, oh bagus saya suka, iyalah nggak dengar suara nih dalam hati. Oke. Bagaimana cara Wak menjaga keseimbangan nih antara karir musik dengan kehidupan pribadi Wak sekarang? Sebetulnya kita jalani aja lah. Kalau misalnya dengan musik ini saya sebelum menikah pun sudah bernyanyi, udah kemana-mana. Begitu saya menikah dibilang sama kawan-kawan saya, nanti kau berubah lah Jol jadi ini. Nggak ada. Sebetulnya saya ini aja dengan istri, dengan anak. Saya ini apakan aja. Saya tidak aja saya malu lah dengan sebagai penyanyi gitu kan. Tapi saya bilang sama anak-anak ini kerjaan profesi ya. Profesi. Kalau misalnya mau kemana ya, mau kerja, jangan kita bilang mau nyanyi, nanti dia mau nyanyi apa kayak kan. Jadi kita bilang ya mau kerja, tapi udah ini kerja. Di samping itu kan saya guru di Al-Azhar itu kan profesi itu. Sudah jadi, lama ya memang guru itu ya? Udah dari tahun 95 lah saya mulai 95 ya? Di Al-Azhar. Tadi 92 sudah bermain musik? Melamar lah saya di Al-Azhar. Sampai ketua yayasan. Artis ngelamar pasti buka pintu orang kan? Langsung saya terima katanya. Orang langsung begitu tes dulu kan ikro ngaji dulu kan. Saya udah nanti aja katanya. Udah saya langsung aja begitu nanti ada panggilan Pak Jo ini katanya kan. Ya udah saya jalani aja. Makanya mengangkat harkat martabat instansi juga kalau iya. Soalnya waktu saya bintang radio ke Bandar Lampung ada masuk berita dulu kan cuman berita TVRI kan berita nasional. Masuk saya kan seorang guru dan wah saya pun waduh terjual juga nama sekolah tuh ya. Memang bangga waktu pada masa itu ketua yayasan untuk lagu-lagu Melayu ini suka sekali deh. Kalau sampai sekarang Wak sendiri punya grup band atau grup musik sendiri kah atau gimana? Iya ada grup musik sendiri. Grenek Melayu Serumpun. Namanya Grenek Melayu Serumpun. Singkatannya apa Wak? GMS. GMS ya? Iya Grenek Melayu Serumpun. Ini menyatukan kadang-kadang kan Melayu ini bilang ada yang gini. Saya Melayu itu Serumpun itu rasa saya sama aja. Samanya gini. Pemusiknya nanti boleh aja kita ini misalnya kayak Bang Sopre macamnya
Mbah Rahmat. Ini selalu kami yang belum pernah bergabung sama pemain gendang. Ini kalau bisa dikondisikan lah. Bisa dikondisikan. Kata Kak Kajol kemarin pemain import katanya. Oh iya. Pindah sana pindah sini maksudnya banyak dipakai. Iya. Tapi nggak apa. Semakin kita banyak pemusik, semakin banyak berkawan. Iya, betul. Soalnya kita gini. Musik ini sama penyanyi ini nggak bisa kita ini gini ini nggak bisa. Nanti jumpanya Satu pas saat. lagi di pentas cemana? Iya betul. Jadi dulu bilang orang, begini, nggak ada. Gap-gap tuh nggak ada lah Nggak ya. ada, tak usah ngapain dia aku kan gitu. Tapi kalau misalnya udah begitu pasti nggak maju. Jadi kok kita bilang bercakap aja kita pandai, tapi untuk Prakteknya ini tuh ya. nggak ini. Jadi kita ini kan aja. Awak misalnya sama Bang Supri sama Mbah Rahmat nih, kalau nggak panggil sama dia ya udah nggak apa-apa, tapi tetap mau rekaman lah, mau diskusi lah sama Mbah Rahmat, nanti jumpa, mau nyanyi lah, nggak ada kita itu ini bermusuhan. Udah anggap aja saudara. Tapi di mana-mana memang begitu, Wak. Saya kemarin sempat tanya juga sama Pak Roger, ada nggak kondisi itu di Malaysia? Ternyata ada. Nggak ada. Tetap ada. Tetap ada. Kan? Jadi nggak di mana, itu memang tabiat manusia begitulah kondisinya. Tinggal lagi memang kalau ngelihat dari kesimpulannya kita berusaha untuk profesional kan, pada prinsipnya begitu kan. Harus ada profesional. Kalau nggak profesional, sementara profesi kita seniman. Nah, siapa yang memprofesionalkan kita kalau nggak diri kita sendiri, ya kan? Betul. Kalau kita maaf itu memang kalau kita dari kampung dibilang kampungan, jadi nggak usah, biar aja kita dari kampung, tapi nggak kampungan. Dengan adanya apa kita sendiri kan bisa kita jaga dari penampilan, dari suara karakter suara ya. Iya. Jangan kita kok ini kali, apalagi kita main ke daerah gitu ya kan, ke Jakarta sana, kayak gini, kan jadi nggak enak. Ya, di dunia digital sekarang ini awak lihat kan Wak juga sudah masuk di YouTube ya. Walaupun mungkin masih baru-baru, hitung-hitung cari malah masih berapa Wak subscribernya berapa? Aku tak tahu, kadang-kadang yang tahu ya kan. Ada tim di belakang ya. Ada tim yang inilah ya kan. Mungkin bisa disampaikan Wak, channel YouTube-nya apa? Mana tahu teman-teman yang menyaksikan baik ini secara live maupun nanti secara offline. Iya, tak tahu channel YouTube-nya. Makanya aku bilang gini kan, orang buat lagi gini gitu kan. Udahlah, ya, lagu kau udah di ini nih kan, udah biarkan aja, ikhlaskan aja. Nanti suatu saat memang ada rencana anak membuat seperti itu juga ya kan. Tapi atau karena ada terbagi fokusnya dengan mengajar tadi. Itulah tadi. Karena waktu kita ini udah semakin tua juga. Semakin senja juga ya. Tapi tangan kita patah harang ya kan. Tapi tetap semangat. Niatan tetap ada ya. Semangat itu ada. Tapi apanya berkurang ini kan kok dulu kan sigap gitu ya kan. Apalagi mengajar ini sekarang kan sistem teknologi harus kita ini. Kok dulu kan menulis. Nah, sekarang enggak ini lagi. Nah, jadi kalau nanti misalnya mau dibuat seperti itu ya nanti insyaallah. Udah dibuat Pak, bukan mau nanti dibuat, udah dibuat. Cuma belum diseriusi kelihatannya. Apa Bang nama channelnya Bang? Julham Jais ya. Jadi kawan-kawan yang masih pengen kembali ke nuansa-nuansa tahun 92 tadi ya, tahun 2000 ketemu lagi dengan Wak Alang atau Julham Jais, bolehlah subscribe channel beliau untuk kemudian bisa cerita-cerita juga di situ kan Wak. Nanti ada apa aja nih selain YouTube? Ada Instagram ada? Ada Instagram dengan ini Grenek lain beda yang namanya Grenek Merayu Selumpun. Ini nama band berarti ya, grup musiknya ya. Grup musik ya. Oke. Jangan lupa nanti di subscribe channel beliau biar bertambah subscribe-nya. Iya, biar ini ya, biar naik juga. Iya, biar nggak apa kali juga kan. Wah, dari pengalaman bermusik, ada nggak kira-kira kepengen atau sesuatu kolaborasi yang diinginkan tapi belum terwujud dengan sampai saat ini? Siapalah kira-kira? Wah, pengen kolaborasi sama siapa gitu, tapi belum tersampaian. Kalau di ini kan saya kepingin itu dengan Roger tadi. Saya idolanya itu dia kali lah ke orang Jakarta, dia banget gitu. Tapi karena waktu yang kemarin jumpa itu terbatas waktu, sampai saya gini berpikir kalau ada waktu nanti maulah saya ke Malaysia boleh, jumpa sama si Roger, misalnya ada waktu nanti ya kan.
Dulu kan nggak bisa. Saya tetap komunikasi cuma ini. Nih Bang Roger dari mention sama Wa Alang nih. Mudah-mudahan beliau nonton nanti kan atau lagi nonton bisa komen juga. Wa Alang nggak cerita, memang kemarin waktu saya bawa beliau kemari itu karena sekaligus mendampingi, memang terpikir juga aja saya bilang kita foto sama Wa Alang dulu. Kenal kan saya bilang begitu kan. Dia tengok, tahu dia bilang begitu. Iya. Waktu jumpa di Alpin kemarin kan. Itulah saya bilang itu kan coba mau inilah bawa lagu apa Wak? Kalau seandainya bawa lagu saya pun bisa ya kan. Kemudian kok dia macam lagu itu lagu Zapin Kasih dan Budi. Ya itu cara dia itu, kemudian cinta dulu, cinta sekarang. Banyak requestnya ya? Banyak. Kalau misalnya kok dia itu, saya cukup memang kagum dulu sama Datuk SM Salim kan. Nah, sekarang udah Datuk udah tak ada. Kemudian Ahmad Jais pun dia lah yang idola bagi saya itu, karena dia kan menyanyikan itu. Iya, agak beda lagu memang. Ghazal tuh. Ghazal tuh saya macamnya pingin kali ada lagu Kuala Deli yang mau saya pingin kali membuat ghazal gitu, lagu-lagu Delhi ini gitu. Mau panggil pakai tabla ya kan lagu. Karena lagu-lagu Melayu ini dia Arab kan masuk ya kan dengan gambusnya, terus India. Iya. India itu dengan gendangnya tadi ya. Jadi kalau misalnya pakai gendangnya itu belajarlah sama si Roger kayak itu ya tadi. Makanya aduh bagus sekali, sehingga saya belajar ada lagu ghazal itu. Nanti saya minta belajar lah saya gitu. Ya, Bang Roger mungkin bisa nanti merespon ini di channel YouTube kita, atau boleh di IG beliau aktif juga, saya lihat hampir setiap hari beliau posting IG. Gitu ya kan? ya. Nanti memang beliau ada rencana, titip pesan kemarin ada rencana mau buat show kecil di Medan, rencana beliau begitu. Mudah-mudahan bisa kita kabulkan. Amin. Mungkin bisa kolaborasi sama Wa Alang nanti kan untuk bawakan lagu-lagu beliau. Itulah kadang-kadang kalau di Medan ini kok maunya yang datang diundang itu acara misalnya kayak Gemas kemarin itu kan Melayu Serumpun, gelar Melayu Serumpun, maunya Roger gitu, penyanyi Melayu. Iya. Karena beliau juga untuk dapat cutinya menurut ceritanya dari beliau itu agak sulit juga, nggak gampang. Gitu karena ya. keterikatan dinas tetap. Tapi beliau yakin akan bisa datang ke Medan lagi. Insyaallah, mudah-mudahan lah kita doakan. Menurut Uwak sekarang ini perkembangan musik Melayu ini kondisinya seperti apa, dan kalau bisa ditambahkan harapannya apa ke depan? Kondisinya semakin bagus. Semakin bagus ya? Semakin. Indikatornya apa, Wak? Contoh. Sering dipanggilnya lebah bergantung mungkin. Kalau ya itulah dia kan. Kalau misalnya yang maju sekarang kan lebah bergantung ya kan. Orang itu masanya ya. Masa dia. Kalau lagi harum-harumnya ya. Iya, makanya saya bilang. Makanya kalau saya pun kok dibilang mengapa nanggapi orang tuh kadang-kadang oh iya Pak Guru. Orang tuh kan mengapa sih guru kan. Karena setiap manusia itu ada masanya. Betul. Jadi ngapainlah kita ini? Ya udah masa kita dulunya. Bukanlah saya sombong untuk ini kan. Ada rezeki itu kan masing-masing. Kalau sama-sama pelak rezeki itu dikasih Allah ini, mungkin jadi presiden lah semua ya kan. Jadi kalau macam lebah bergantung nih, memang kita tengok maju ya kan. Pemikiran orang tua pun cerdas untuk membuat pantun. Betul. Itulah dia. Kemudian musik-musik Melayu pun begitu juga. Tapi kalau menurut saya yang dengan bertumbuhnya musik-musik Melayu ini maunya kita jagalah adab, ya kan? Karena adab ini dalam kita menyanyikan memang Melayu itu Islam, Melayu itu beradab, Melayu itu beradat, kemudian berturai dan berilmu ya kan. Jadi kalau Melayu ini kalau misalnya asal aja, dia orang mau pikir Melayu, jadi kok udah tengok udah tak enak kan layu jadinya kan hilang hilang. Jadi macam itu beradab dalam menyanyi, beradab pantun pun begitu juga. Ini himbauannya secara umum Nawak ya? Kalau Awak tengok ya? Iya, jadi enggak, karena saya tengok udah semua dari enggak ada lah saya ini kan, tinggal lagi kalau kita beritahukan, pernah saya beritahukan begini.
tolonglah penyanyi Melayu itu jangan begini kali. Oh itu ciri khas kami. Iya. Nge-brandingnya seperti itu. Jadi ada yang terguleng-guleng, ada manjat-manjat itu adabnya kemana ya kan? Nah, makanya kita bilang adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Iya betul. Kalau kita pun ada ilmu tak beradab sama aja ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang betul-betul lah kalau misalnya menyanyikannya itu betul, kalau dia misalnya lagu senandung dengan khas masing-masing, karena lagu senandung ini nggak bisa dijoget-joget kan. Nggak selalu lagu Melayu itu identik dengan joget tadi kan. Iya, karena senandung, mengiba kita kan, artinya macamnya lagu macam Sri Deli tadi kita kan, putuslah hati, bisa kita joget. Kadang ada yang begitu kan, lagu Siti Payung, Sitilah Payung, Putri Jauh Hari, nani apa? Itu jadi kok kayak jadinya apa? Lari. Jadi kalau kita mau di channel itu betul-betul lah menyanyi itu. Jadi bukan nggak sembarangan Melayu itu mahal, ya kan? Jadi orang heboh tak Melayu hilang di bumi, hilang, udah habis lah bantai itu tadi. Ya karena memang yang nampak di kita sekarang ini kan kebangkitan Melayu itu hanya saat ini ya, saat ini yang nampak hanya di sisi musiknya saja saya lihat. Seni budayanya. Seni budayanya saja kan. Artinya secara keseluruhan juga belum bisa lah, belum bisa dikatakan ada kebangkitan secara umum. Iya, itu makanya dalam Melayu ini kan masing-masing punya karakter, punya kerjaan kan. Kalau bacanya kami ini ya seni budaya yang bisa kami ini kan. Misalnya kayak saya kan seni budaya apa? Menciptakan lagu. Betul. Supaya jangan hilang lagu Melayu itu. Itulah yang bisa kita buat ya kan. Kok yang lain politik ya masing-masing juga lah ya kan. Iya, kalau sekarang tuh lagi marak juga bagaimana kemudian memboyong rumpun Melayu ini ke ranah politik awak tengok. Iya. Kalau komentar awak sendiri? Kalau saya ini ya kalau kami seniman ini ya seniman netral aja. Gitu ya. Nggak usah. Kalau mau politik ya biar aja. Pas lagi kami nyanyi, kami puji-puji orang itu. Pas diundang orang itu kan, misalnya dulu kan hasil seniman yang diperlukan sampai rekaman, sampai sama Abang Supri buat CD lagu-lagu ini. Habis itu udah campak pun Pak, udah menang orang tuh. Lewat ya? Kenang pun tidak usah nak dikenang, undang pun tak pernah. Itulah resiko bagi kami itu mulai seniman itu. Oke, nanti sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan sisi terakhir, kita minta Wak nyanyi satu lagu lagi, Wak. Lagu kedua lah ya, Wak. Bukan satu lagi lagu kedua. Lagu Mainang Stangi. Boleh bawakan sama tim kira-kira. Mainang setanggi beli kelapa di waktu pagi. Maksud hati ingin berjumpa, ajarlah lalu jumpa di sini. Mainang setanggi cantik berseri, idaman hati, ai boleh dicari. Mainang setanggi, ai cantik berseri, idaman hati. Burung merpati bulunya rintik, hinggap bersarang di pohon jati. Uang dan ringgit boleh dicari, berhutang budi dibawa mati. Mainang setanggi cantik berseri, idaman hati boleh dicari. Hai mainang setanggi,
cantik berseri, idaman hati, boleh dicari. Oke. Iya. Mak Inang Setanggi. setanggi apa artinya? Setanggi ini kalau kita bilang wah macamnya apa namanya itu kayu. Hah? Kayu yang wangi lah, setanggi itu. Jadi kalau memang Melayu ini tak apa-apa lah kita bilang ada Mak Inang juara lah, atau juara berapa nih? Juara berapa ta? Ada Kompetisi apa yang diikuti kita nggak tahu ya kan? Ya kan asal sebut karena lagu Melayu ini dulunya pula N-nya kan Iya, nonim. nah, Jadi nonim, nggak tahu siapa menciptakan lagu. Pokoknya terbit aja lagunya. Mak Inang setanggi, Mak Inang juara, Mak Inang Pulau Kampai. Itulah dia kalau Melayu ini. Pokoknya kita menyanyikannya yang penting sur aja gitu ya kan. Wak, dalam waktu dekat ada planning nggak untuk buat album lagi? Mengingat Wak dulu, saya nggak tahu juga dari sekian banyak lagu utuh, apakah memang Wak tulis sendiri atau Wak menyanyikan saja? Iya. Ada yang nggak paham kita? Memang ada perencanaan ke depan. Kalau itu saya bilang gini, anak saya ada si Apip, nama Apip, dia ini kerja di Inalum kan, dia bilang sama saya, ya Apip itu pingin kalau ya buat album sekarang, album yang lama di ini lagi rilis, tapi dia bersifat yang klasik lah, tradisi kali lah, jangan ada yang dengan gini-gini katanya kan lagunya itu memang betul. Boleh saya bilang gitu kan, insya Allah saya doakan. Disupport ya sama anak-anak ya? Iya, alhamdulillah anak-anak saya support. Ada yang jadi penyanyi juga, mungkin ada bakat suara yang... Yang penyanyi sebetulnya orang tuh bisa nyanyi. Semua ya? Macam yang nomor 1 siapa kan bisa nyanyi. Tapi dia Melayu yang dia pop kan, ada yang di jazz kan, kan. Sakuci gitu-gitu ya kan. Jadi saya pun ya nggak apa-apa ya. Yang nomor 2 dia nggak nyanyi, tapi bisa menyanyi, tapi dia penari. Nah, yang nomor 3 ini dia lagu bisa juga menyanyi, tapi saya bilang kan pendidikan ini dulu, ini kan sambil jalan aja. Jadi kalau misalnya kita ini nanti kalau Wak boleh jujur, vokal yang kena betul dari 3 orang ini yang mana? Yang siapa nomor 1 lah. Nomor 1 ya? Iya dia ini karena kami sering juga di Inalum itu ada ke acara Halal Halal karena pernah kami naik duet kami sama-sama kan sama dia. Dia Melayunya itu Melayu yang kok kita kan klasik kali ya kan, tapi kok dia bisa di popkannya gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Sebetulnya Melayu ini bisa dimodernkan asalkan tidak menghilangkan. Kita boleh originalitasnya tadi ya. Boleh kita di pop apa cemana, tapi dia tidak meninggalkan lagu-lagu yang kita buat ini. Betul. Karena keunikannya justru di situ ya, Pak. Iya. Kalau kita misalnya lagu dangdut banyak yang tahu bisa kan. Coba lagu Melayu ini. Tarian pertamanya itu macam saya kan idola kan Iyad Bustami termasuk ini juga ya kan. Karena waktu Jakarta dulu pun saya pun sama dia Iyad itu. Tarian lagu dia itu beda ya kan dengan penyanyi-penyanyi dangdut bisa ini kayak lagunya itu memang khas. Iya, kalau mungkin Wak lihat atau dengar orang-orang teman-teman main musik di sini lah, Siapin Pengantin itu dengan temponya dengan yang dibawakan sama Bang Roger itu berbeda saya tengok. Jadi rasanya tuh agak sedikit hilang atau berkurang ketika tempo itu terlalu dibuat cepat misalnya. Iya. Tapi Siapin Pengantin tuh temponya mainang aja. Kami pun waktu dulu pernah juga belajar lagu Sungguh Senangnya Sayang. Nah gitulah yang tahu kami kan. Pengantin baru malam pertama malu-malu. Nah gitu. Nah, karena dia temponya mainang. Tapi kok Roger kan karena Malaysia ini berkembang orang itu cepat. Kok kita ini tengok lagu Melayu. Mana ada kalau yang mau kita ciptakan terus nggak ada yang menaikkan. Iya, kompetisinya pun nggak ada di sini ya. Audisi seperti katakan bintang-bintang yang lain di TV-TV yang lain tuh khusus tuh nggak ada ya. Nggak ada. Ada pun kadang-kadang daerah. Habis daerah tuh udah selesai.
nggak ada kelanjutan itu nggak ada. Makanya waktu melihat orang-orang Malaysia tuh lagu-lagunya itu dasar-dasar lah. Kalau kita di sini ada duit, ya tanyalah sama Bang Supri ini, Bang aku ada duit segini, tolonglah aku Bang. Ya udahlah buat. Nah gitu banyak minta tolong. Iya, jadi personal juga yang ini ya, yang maju untuk mengusungkan apa yang diinginkan tadi. Makanya macam saya lah pribadi ya kan, mempertahankan seni budaya Melayu ini kan pribadi lah. Saya punya sanggar, saya buat anak saya tuh untuk melatih Melayu ini. Saya beli, saya pertama saya sewa. Alhamdulillah terbayar, udah. Sudah masuk aja aku. Nyambung di sana. kita pendekkan aja waktu kita, Wak. Jadi cerita tadi, saran Wak untuk generasi muda Melayu terkait dengan harapan-harapan tadi apalah? Saran saya bagi generasi, khususnya generasi Melayu ini, terus semangat lah ya kan, kemudian teruslah berkarya. Optimis ya. Iya, optimis untuk menjalankan. Pokoknya di dalam seni budaya ini harus optimis, kemudian jangan terpengaruh dengan budaya yang lain, kemudian harus punya adab dan sopan santun. Kalau kita bilang kayak syair lagu Lemak Manis, ya? Lemak manis. Itu kan lagu orang tuh kan terus produk tinggi kan, sehingga macam Ruslan Madun itu kan, Bang Ruslan itu. Kami waktu jumpa di RRI, saya suka sempat ketemu ya. Tempat saya belajar sama dia, belajar kok kita di sini kan berbalas pantun. Kok di sana baca syair, terus ada lagi gurindam, membaca gurindam. Saya sempat disuruh baca gurindam, cuman saya telepon Bang Madun, Bang Ruslan, Bang tolonglah Bang. Kok cari aja di situ. Udah saya cari, ya? belajar gurindam tadi lah ya kan. Nah, itu makanya saya di sekolah pun saya belajar ini, saya ajarkan juga untuk anak-anak di Al-Azhar. Iya. Biar ada regenerasi. Ada regenerasi, biar orang tuh tahu budaya itu seperti apa gitu ya kan. Oke, Pak, di luar dunia musik, pertanyaan terakhir awak nih, ada hobi atau kegiatan apa yang biasa awak lakukan sehari-hari selain ngajar tadi lah? Kalau saya ini saya jalani aja lah kan, misalnya. Awak tengok kadang-kadang pas mau lebaran tiba-tiba buka gerai mendadak. Iya, saya hobinya itu memang itu wira swasta, ya kan, berjualan. Bisnis lah ya. Bisnis, artinya bisnis itu belum dapat saya untuk buka galeri seperti itu ya. Saya kadang-kadang di sini orang banyak yang pesan songket, batu bara. Saya mempertahankan songket batu bara ini supaya jangan hilang, karena dengan adanya songket-songket yang sekarang ini kan songket-songket meteran dibilang orang tuh kan, murah, 40.000 semeter. Kalau songket-songket kita ini 400, 3,5. Yang punya ada rupa, ada harga, ya kan. Kualitas juga beda ya. Kualitas beda. Jadi kalau songket ini kita pakai, macam saya pakai songket gitu kan, nggak macam songket yang meteran nih, keras saja dia. Gitu, kejang itu ya. Kejang. Kalau ini lembut begitu, mengikut lah dia. Jadi di samping tadi saya memang hobi saya seperti itu, biar aja saya bilang berniaga lah berniaga, kata orang Malaysia. Oke. Wah, makasih banyak nih, waktunya sudah hampir 1 jam lebih kita mengudara, tapi karena di tengah-tengah ada gangguan teknis tadi, sampailah kita masuk ke azan maghrib. Tapi sebelum ini penutup, mungkin ada lagu terakhir dari Wak mungkin yang bisa dibantu sama tim kita di sebelah kanan. Ini lupa pula saya mengenalkannya, ada Wak Rahmat yang senantiasa hadir. Ya, kemudian sebelahnya siapa Pak Rahmat? Supri. Pak Supri, dan ada Bang Husnul yang senantiasa menjadi pemain impor kita. Naturalisasi jatuhnya beliau nih. Gak apa-apa. Oke, kami dari Naira Studio Podcasting sekali lagi mohon undur diri dan mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan yang terlihat, yang tampak mungkin kepada Walang juga kami mohon maaf karena tidak sempurna dari penyiapan kami, ada kata-kata yang gak pas, ya kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Mumpung Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terimalah persembahan terakhir dari Walang dengan judul lagunya Anak Kala. Tapi saya buat ada pantun. Silakan Pak.
kalau ada sumur di ladang itu jalan pelak pantun ya kan. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang bolehlah kami diundang lagi. Insya Allah. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ahmad. Ahmad boleh Pak dimainkan Pak. Ya. Iya. Anak kala laguku ini, anaklah kala laguku ini, nyanyian anak Melayu asli, nyanyian anak Melayu asli. Memang banyak lagu yang baru Tuan, memanglah banyak lagu yang baru. Lagu Melayu tetap abadi, lagu Melayu tetap abadi. Kuturut saja apa disebut, kuturut saja apa disebut, tidak disanggah, tidak diulang, tidak disanggah, tidak diulang. Di mulut singa boleh ku rebut sayang, di mulut singa boleh ku rebut. Kononlah pula di tangan orang, kononlah pula di tangan orang. Ha, ha, ha.